Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengembangan Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan portofolio ujian kualifikasi program studi S1 Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Lestari dengan NIM 2202159 untuk peminatan riset yaitu dalam bidang pengembangan layanan telekomunikasi. Untuk kualifikasi teknis dalam teknologi, di sini terdapat 5 proyek dan 1 keminatan riset. Untuk proyek 1, berjudul Google Cloud Computing Foundations, Cloud Computing Fundamentals. Untuk kontribusi dalam proyeknya, saya melaksanakan konfigurasi dan pengujian jaringan virtual private cloud atau VPC menggunakan Google Cloud Platform. Yang kedua, membuat dan mengelola aturan firewall untuk pengamanan jaringan. Yang ketiga, mengimplementasikan HTTP Load Balancer dengan Cloud Armor untuk perlindungan terhadap lalu lintas berbahaya. Yang keempat, membuat dan mengelola intent serta subnet sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Yang kelima, melakukan pengujian dan monitoring performa jaringan menggunakan cloud monitoring. Yang keenam, menggunakan script otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi konfigurasi jaringan. Yang ketujuh, menganalisis hasil konfigurasi dan memberikan solusi optimal terhadap potensi masalah. Yang kedelapan, mengelola kebijakan keamanan menggunakan Cloud Armor Policies untuk membatasi akses. Yang kesembilan, memastikan konfigurasi jaringan sesuai dengan praktik terbaik untuk skalabilitas dan keamanan. Dan yang ke-10, mendokumentasikan langkah-langkah implementasi dan membuat laporan pengujian. Berikut untuk dokumentasi dari proyek 1. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut. Selanjutnya ada proyek 2 dengan judul Google Cloud Computing Foundation Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud. Untuk kontribusi dalam proyeknya, yang pertama, melakukan konfigurasi dan pengujian layanan cloud storage, termasuk pembuatan bucket, pengunggahan file, serta pengaturan izin akses publik. Yang kedua, menerapkan dan menguji cloud IAM untuk manajemen izin pada research Google Cloud. Yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan fungsi serverless menggunakan Google Cloud Functions melalui antarmuka konsol dan baris perintah. Yang keempat, mengelola layanan pub atau SWOP untuk pertukaran pesan asinkron, termasuk pembuatan topik, langganan, serta integrasi dengan Python. Yang kelima, menggunakan cloud monitoring untuk pemantauan performa jaringan dan aplikasi serta pengaturan notifikasi berbasis metrik. Yang keenam, melakukan pengaturan dan pengenalan virtual networks untuk simulasi jaringan virtual yang kompleks. Yang ketujuh, membangun lingkungan virtual Python untuk integrasi dengan Google Cloud SDK. Yang kedelapan, melaksanakan pengujian dan evaluasi laboratorium dalam Google Cloud untuk mengoptimalkan praktik terbaik infrastruktur cloud. Yang kesembilan, menganalisis tugas laboratorium berbasis Google Cloud untuk memberikan solusi teknis pada berbagai skenario infrastruktur cloud. Dan yang ke-10, mendokumentasikan langkah-langkah implementasi dan hasil laboratorium secara terstruktur untuk kebutuhan referensi. Berikut dokumentasi dari pengerjaan proyek 2. Untuk melihat lebih detailnya dapat dilihat di link di bawah. Selanjutnya ada proyek ketiga dengan judul Konfigurasi Interface Switch Speed Duplex Deskripsi pada software Cisco Packet Tracer versi 8.2.1. Untuk kontribusi dalam proyeknya, yang pertama, melakukan konfigurasi interface switch, termasuk pengaturan speed, duplex, dan description menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang kedua, menerapkan konfigurasi individual dan kelompok dengan perintah interface range. Yang ketiga, menggunakan perintah shutdown dan shutdown untuk memutus dan mengaktifkan port interface. Yang keempat, melakukan konfigurasi ulang kecepatan port 10, 100, sampai 1000 Mbps dan arah komunikasi data half full duplex. Yang kelima, menghapus konfigurasi menggunakan perintah no speed, no duplex, dan no description. Yang keenam, menguji keberhasilan konfigurasi dengan do show interface status dan show running config. Yang ketujuh, menganalisis perbedaan hasil konfigurasi pada berbagai skenario menggunakan quad dan perangkat. Yang kedelapan, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil pengujian. Berikut dokumentasi dari pengerjaan proyek yang ketiga. Untuk dokumentasi lebih detailnya dapat dilihat pada link di bawah. Selanjutnya ada proyek yang keempat, yaitu simulasi pengelolaan traffic jaringan menggunakan honest controller pada software defined network atau SDN.
Untuk kontribusi dalam proyeknya, yang pertama, melakukan simulasi jaringan menggunakan ONOS controller pada platform Mininet. Yang kedua, mengatur topologi jaringan dan menghubungkan switch dengan controller ONOS. Yang ketiga, menganalisis lalu lintas jaringan termasuk pengaturan bandwidth dan routing otomatis. Yang keempat, melakukan pengujian pengalihan jalur failover untuk memastikan keandalan jaringan. Yang kelima, menguji efektivitas pengaturan bandwidth pada berbagai jalur. Yang keenam, mengukur dan menganalisis kapasitas maksimum traffic dalam simulasi jaringan. Yang ketujuh, membuktikan kemampuan controller ONOS dalam mengoptimalkan pengiriman traffic berdasarkan kondisi jaringan. Berikut dokumentasi dari pengerjaan proyek yang keempat. Untuk detail dari dokumentasinya dapat dilihat di link di bawah berikut. Selanjutnya ada proyek yang kelima, yaitu implementasi virtualan atau VLAN pada software packet tracer versi 8.2.1. Untuk kontribusi dalam proyek, yang pertama, saya mengimplementasikan dan mengkonfigurasi virtualan atau VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8.2.1. Yang kedua, merancang topologi jaringan dengan VLAN yang memiliki jumlah host dan nama yang berbeda. Yang ketiga, melakukan konfigurasi switch interface, termasuk pengaturan speed, duplex, dan deskripsi. Yang keempat, menerapkan mode akses dan RAM pada port untuk konektivitas antar switch dan VLAN. Yang kelima, menguji keberhasilan konfigurasi VLAN menggunakan perintah diagnostik seperti show VLAN brief. Yang keenam, memvalidasi pengaturan jaringan dengan alamat IP dengan subnet yang sama pada tiap host di VLAN. Yang ketujuh, mengelola konfigurasi interface range untuk efisiensi pengaturan port sekaligus. Yang kedelapan, menganalisis hasil implementasi VLAN termasuk mode terang untuk memastikan konektivitas dan segmentasi jaringan. Untuk dokumentasi pengerjaan proyek yang kelima, seperti berikut. Untuk detail dari dokumentasinya dapat dilihat di link di bawah berikut. Selanjutnya ada keminatan riset, yaitu dengan judul Performansi Controller ONOS dan Review terhadap VLC Video Streaming menggunakan Real-Time Transport Protocol pada topologi jaringan SDN. Untuk pendahuluannya, kompleksitas jaringan komputer berskala besar seringkali menyebabkan kesalahan konfigurasi yang dapat memengaruhi performa jaringan. Software Defined Network atau SDN muncul sebagai solusi modern dengan memisahkan control plane dan dari data plane, memungkinkan pengelolaan jaringan lebih fleksibel. Salah satu komponen utama SDN adalah controller seperti Rio dan ONOS, yang berperan dalam mengatur lalu lintas data secara efisien. Seiring dengan berkembangnya layanan multimedia seperti streaming video, protokol seperti Real-Time Transport Protocol atau RTP menjadi penting untuk memastikan pengiriman data yang real-time. Penelitian ini bertujuan untuk menguji performa controller Rio dan ONOS dalam mendukung layanan multicast streaming video menggunakan protokol RTP. Pengujian dilakukan dengan berbagai resolusi video, di antaranya 144p, 240p, dan 480p, serta menganalisis parameter Quality of Service atau QoS seperti throughput, delay, jitter, dan juga bandwidth. Untuk state of the art, penelitian sebelumnya telah mengkaji performa berbagai controller SDN, namun sebagian besar fokus pada aplikasi umum tanpa mempertimbangkan tantangan layanan streaming video yang real-time. Penggunaan emulator seperti Mininet untuk menguji protokol RTP dan SDN memberikan gambaran awal, namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi secara spesifik peran controller seperti ONOS dan Rio dalam mendukung kualitas streaming video dengan berbagai resolusi. Studi ini memberikan kontribusi dengan membandingkan performa kedua controller dalam skenario multicast streaming video dan mengevaluasi dampak protokol transport UDP dan TCP terhadap QoS. Selanjutnya untuk metode pertama itu mulai, kemudian studi literatur, yang selanjutnya analisis kebutuhan, kemudian persiapan pengujian, kemudian apakah pengujian berhasil dilakukan, jika iya, dokumentasi dan analisis data, jika tidak, kembali lagi ke tahap persiapan pengujian. Jika semuanya sudah sesuai, maka sudah selesai. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental untuk menguji performa controller SDN, ONOS, dan Rio dalam mendukung layanan multicast streaming video berbasis real-time transport protocol atau RTP. Pengujian difokuskan pada analisis parameter quality of service (QoS) seperti throughput, delay, jitter, dan juga bandwidth untuk resolusi video 144p, 240p, dan 480p. Tahapan penelitian meliputi studi literatur, instalasi sistem menggunakan emulator Mininet, controller SDN, dan aplikasi VLC pada Ubuntu, serta pengujian jaringan dengan topologi SCAR. Data QoS dikumpulkan menggunakan Wireshark dan dianalisis berdasarkan standar Type untuk mengevaluasi performa masing-masing controller. Mungkin cukup untuk pemaparan dari portofolio saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.